Shalom semua jemaat Gaming Bintang. Saya Yuli, senang sekali berjumpa dengan jemaat secara virtual. Dan saya Johan Santo, tepat pada hari ini kita merayakan Natal secara virtual pertama di tahun 2020. Puji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan kita dapat mengikuti ibadah di tahun 2020. Sebelum memulai ibadah Natal kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa pembukaan dipimpin oleh gembala kita yaitu Bapak Pendeta Ishak. Puji Tuhan, selamat Natal. Tuhan berkati kita dan mari bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa yang telah pimpin dan kami. Malam ini kami hadir rumah-Mu Bapa. Untuk bersama-sama Natal Bapa, seluruh acara kepada Engkau nyerah memohon. Halang dari rintang Tuhan jauhkan buat kami. Tuhan campur tangan. Tuhan pakai tiap-tiap pribadi yang akan melayani. Dan berkati Natal kami pada malam ini. Engkau dipermuliakan. Kami bersyukur dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Biar hanya Tuhan yang kita tinggikan hari ini. Karena Dia telah lahir di dalam bumi ini. Dan menyelamatkan setiap kita. Dan namanya disebut sebagai Immanuel, Tuhan yang menyertai setiap kita. Mari sama-sama arahkan hati kita dimanapun kita berada hari ini. Haleluya. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Kau yang mulia Tuhan. Mulia agung kerajaannya Dari surga datang untuk segenap umatnya. Mari lebih lagi katakan mulia. Mulia Sembah Raja mulia. sembah Raja Terima kasih mulia Bagi Yesus. bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia.
muliakan hari ini. Mari sama-sama lebih lagi kita arahkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan karena Dia yang suci, Dia yang kudus, Dia yang layak kita tinggikan hari ini. Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji, Raja yang mulia. Suci, 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 Tuhan Maha Kudus, senang umat-Mu sujud menyembah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Katakan lebih lagi suci. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji, Raja yang mulia.
kita siapkan hati kita dan kita akan mendengarkan pesan Natal yang pertama dari Bapak Gembala kita. Persilakan. Puji Tuhan, selamat bertemu dalam cinta kasih Tuhan. Kita bersyukur Tuhan itu baik, mengasihi, melihara, menuntun. Ketika kita bersama-sama, kita telah masuk di bulan Desember buat kita bersama-sama. 11 bulan yang terlalukan dan lewatkan. Banyak hal-hal yang indah, banyak hal-hal yang manis, tapi maupun sebaliknya. Dan kita bersyukur Tuhan itu baik. Tidak pernah tinggal kita bersama-sama anak dan kekasih-kasihnya. Kekasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama mengadakan ibadah kita. Ibadah yaitu untuk memperingati Natal buat kita bersama-sama. Apabila kita masuk di ruang gereja, maka ada pohon Natal dan lampu kelap-kelip yang bernyala-nyala menyambut Natal. Dan depan mimbar ini tertulis Merry Christmas. Dan inilah berkat buat kita bersama-sama. Kekasih-kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk yaitu di dalam firman Tuhan buat kita bersama-sama. Kami mengambil hari ini temanya yaitu Immanuel, Allah menyertai kita, yang terdapat di dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Saya bacakan untuk kita bersama-sama firman Tuhan. Dan mari kita bersama buka hati kita. Alkitab adakan iman timbul daripada berita, dan berita firman Tuhan. Dan kita bersama muka Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kepada kita. Alkitab tuliskan anak darah itu akan mengandung. Betul, inilah firman Tuhan, ya dan amin. Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menjadi Immanuel, yang berarti Allah menyertai kepada kita. Allah itu baik, Allah itu mengasihi, Allah itu mau memberikan anak yang tunggal ke dunia ini. Dan Alkitab katakan yaitu Allah mau menyertai kepada kita, setiap pribadi tanpa terkecuali, di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah perjalanan mereka, dimanapun berada, yaitu mereka mau ada menyertai. Saudara-saudara kekasih Tuhan, orang tua kita terbatasnya kita, keluarga kita terbatasnya kita pun terbatasnya bersama, tetapi ada Allah yang mau menyertai kita bersama-sama. Inilah berkat yang besar buat kita bersama-sama tanpa terkecuali. Apakah artinya Immanuel? Immanuel, Allah menyertai kita. Mengapa Allah menyertai kita? Kita mengasihi Tuhan dan Allah mau menyertai kepada kita. Dan karena kita ini lemah, yaitu kadang kita bersama-sama, kita perlu ada menyertai buat kita. Dan Allah di pihak kita. Perkara apakah yang dapat membawa kita bersama-sama? Karena kita ini lemah, kita perlu penyai. Puji Tuhan, di hari Natal ini ada berita yang baik buat kita. Allah mau menyertai kita. Tatkala kita buka hati kita dan menyusul kita bersama-sama, supaya kita mampu menghadapi tipu dan daya. Kita sering mendengar bahwa setan itu berjalan beredar-edar akan menyergap manusia tanpa kecuali. Maka itu kita perlu
yaitu ada yang menjaga ketika itu Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Tuhan di pihak kita, perkara apakah yang dapat mengawal kita pribadi kita masing-masing? Inilah yaitu berkat, yaitu buat kita sebagai anak-anaknya dan kekasih-kekasihnya. Berita firman Tuhan katakan yaitu Immanuel, Allah mau menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang untuk mengambil kita bersama-sama. Haleluya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, apapun keadaan kita hari-hari ini, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Karena Dia Immanuel, Tuhan beserta kita. Haleluya. Bersegala pulau hanya menyembah Tuhan saja. Mari hari ini kita bersuka cita karena Yesus telah lahir dalam hidup kita. Jemaat Tuhan masih siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Amin. Mari semangat memuji Tuhan, amin. Kita naikkan pujian kita. Kita mau katakan kita dipilih untuk memuliakan nama Tuhan, amin. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih
Tuhan, kita akan selanjutnya mendengarkan pesan Natal yang kedua yang akan disampaikan oleh pendeta muda Christian. Kita persilakan. Kapan dan di mana Allah menyertai kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu nubuatan yang ditulis di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 bahwa ia akan menamakan dia Immanuel. Suatu nubuatan Bapak Ibu Saudara yang sudah lama diperdengarkan bahwa sesuai nanti dengan waktunya dan kehendaknya maka Tuhan akan hadir bersama-sama dengan umatnya yang digenapi dengan kelahiran Kristus Yesus yang kita peringati hari ini sebagai hari Natal. Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang bernama James Irwin. Dia adalah seorang astronot dalam Apollo yang ke-15 yang berhasil mendarat di bulan tahun 1971. Pendaratan ini adalah pendaratan yang keempat manusia di bulan. Dan pada waktu mereka pulang ke bumi, maka para wartawan mengerumunin dia dan menyanjung dia dengan kalimat-kalimat yang berkata, apa yang lebih hebat daripada seorang manusia bisa berjalan-jalan di bulan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau punya mobil yang mewah, punya mobil yang bagus, itu biasa. Punya rumah yang mewah, punya rumah yang bernilai tinggi, itu pun biasa. Tapi apa yang lebih hebat daripada seorang manusia? Dia bisa berjalan-jalan di atas bulan. Tak ada yang lebih hebat daripada itu. Tapi James Irwin dia berkata, ada yang lebih hebat daripada itu. Yaitu Allah berjalan-jalan di bumi bersama dengan manusia. Allah menyertai manusia. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pokok pikiran yang begitu penting untuk kita pahami bahwa itu adalah kebenarannya seperti yang Alkitab katakan bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Tahukah kita Bapak Ibu Saudara bahwa Immanuel adalah sebuah pernyataan ilahi dari Sang Pemilik hidup ini yang memberikan jaminan kepada setiap kita bahwa Allah itu tidak pernah sedetik pun meninggalkan setiap kita. Allah yang tidak terbatas itu Bapak Ibu Saudara justru dia rela menjadi manusia yang terbatas. Sehingga Natal adalah peristiwa yang luar biasa di mana kehadiran Allah di dalam kehidupan setiap manusia yang percaya kepadanya. Dia menyertai dalam seluruh pergumulan dan perjuangan. Dia menyertai kita di dalam seluruh jerih dan lelah kita. Dia menyertai kita di dalam suka dan duka. Dia menyertai kita di dalam malang dan untung. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, maka kita harus menyadari hal inilah yang akan menguatkan kita kebenaran bahwa Allah menyertai setiap kita dan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Namun Bapak Ibu Saudara, penyertaan Allah tidak membuat segalanya menjadi mudah di dalam hidup ini. Atau penyertaan Allah ini meniadakan masalah atau pergumulan dalam hidup ini ditiadakan. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Justru kalau kita melihat bagaimana Yusuf dan Maria yang sudah bertunangan ini, ketika malaikat Allah memberitahukan bahwa mereka akan mendapatkan seorang anak dan menamai dia Immanuel, yaitu Allah menyertai kita. Justru Bapak Ibu Saudara, pada saat itu maka Yusuf dan Maria mereka juga harus mengalami pergumulan-pergumulan yang berat di dalam kehidupan mereka. Mereka harus rela berkorban pikiran, tenaga, bahkan cibiran dari orang-orang yang melihat mereka Bapak Ibu Saudara. Bahkan belum lagi bagaimana Bapak Ibu Saudara mereka mengalami kesulitan-kesulitan khususnya pada saat Maria akan bersalin. Bahkan ditambah lagi dengan ancaman yang mengerikan dari seorang Raja Herodes yang menyuruh orang untuk membunuh bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. Sehingga keluarga ini, Yusuf dan Maria, mereka harus menyingkir ke Mesir untuk menyelamatkan diri. Bukankah ini Bapak Ibu Saudara menandakan kepada kita bahwa pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan manusia akan terjadi sekalipun Bapak Ibu Saudara bahwa Allah menyertai kita.
pergumulan tidak bisa kita hindari, tetapi yang pasti Bapak Ibu Saudara, bahwa di tengah-tengah setiap persoalan hidup, di tengah-tengah setiap pergumulan hidup, di tengah-tengah setiap sakit penyakit atau apapun Bapak Ibu Saudara, maka kita selalu yakin bahwa ada kehadiran Tuhan yang akan menguatkan kita. Ada kehadiran Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, menopang kita, bahkan memberi petunjuk yang begitu jelas kepada kita sehingga kita mampu melewati setiap persoalan-persoalan pergumulan hidup di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, maka saya mendorong kita, mari kita mempercayai Kristus yang adalah menyertai kita di dalam kehidupan ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita pun dengan jelas melihat, dikuatkan lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, lewat firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan. Dan itu pun akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita petunjuk yang jelas bagaimana kita bisa menjalani hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menyertai kita dan akan membuat kita untuk berani menjalani hidup ini dengan penuh semangat di tengah-tengah dunia yang hari-hari ini sangat menakutkan kita. Karena apa? Karena ada penyertaan Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan setiap kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jemaat-jemaat GBI Bintang, jemaat-jemaat yang mengikuti pesan Natal ini, saya mendorong kita, mari kita jadikan momen Natal ini untuk menjadi saat pembaharuan di dalam kehidupan kita, pembaharuan dalam komitmen iman kita, pembaharuan dalam komitmen kita, ketaatan kita, dan kesetiaan kita di dalam mengikut Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari jadikan momen Natal ini tidak berlalu begitu saja, tetapi itu akan membawa dampak yang baik di dalam kehidupan kita. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan kepada seluruh kita, selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita telah mendengarkan pesan Natal yang sungguh memberkati kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap hidup kita, setiap musim kita, Tuhan selalu ada. Mari kita mau siapkan hati kita, kita mau menyembah Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik. Kau selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. kami sungguh percaya Tuhan, Kaulah sumber kami. Mari dengan yakin katakan, Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, kita perlu takut karena ada tangan-Mu yang melindungi kami. melindungiku. Terima kasih. Kasih-Mu menguatkanku.
kasih Tuhan. Terima kasih. Kau baik bagi setiap kami. Baik jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan pesan Natal yang akan disampaikan oleh Pendeta Alex. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Salam semuanya, selamat Hari Natal dan merayakan Natal tahun 2020 ini. Sekalipun dalam suasana yang berbeda dari tahun-tahun kemarin. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu tidak dibatasi oleh tempat, waktu, dan situasi. Jadi sekalipun kita mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing, kita percaya bahwa Allah juga hadir bersama dengan kita. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, ya Immanuel, bahwa Allah menyertai kita semua. Seperti yang tertulis dalam Matius 1 ayat 23 ini. Nah saudara, jadi Immanuel berarti Allah selalu menyertai kita semua. Mengapa Allah selalu menyertai kita? Karena Dia tahu kita ini lemah. Makanya karena kasihnya kepada manusia, Alkitab katakan, Dia turun ke dalam dunia, menjadi manusia, dan bersama-sama dengan kita ada di dunia. Selain karena kita lemah, supaya kita mampu menghadapi tipu muslihat iblis. Makanya Allah menyertai, yaitu kita semua, dimanapun dan apapun yang kita lakukan. Pada saat bagaimana? Atau pada saat dimana saja Allah menyertai kita. Baik pada saat kita senang, sukacita dalam berkat-berkat Tuhan, Allah siap menyertai apabila kita siap dan membiarkan Dia, mengundang Dia menyertai kita. Dan juga yang seringkali dilupakan oleh umat-umat Tuhan. Saat menghadapi tantangan, pergumulan hidup, masalah-masalah dalam hidup, keluarga dan pekerjaan, kita lupa bahwa saat itu pun justru Allah akan menyertai kita. Allah rindu bersama-sama dengan kita. Baik dalam pergumulan-pergumulan keluarga kita. Di dalam pekerjaan kita. Bahkan dalam sakit penyakit yang saudara alami. Ingat bahwa Allah justru mau bersama kita. Menyertai untuk memberikan kekuatan, kemampuan, dan hikmat. Untuk kita bisa melewati tantangan-tantangan hidup yang seperti itu. Nah sekarang yang perlu kita renungkan adalah apa ciri-ciri atau bukti atas penyertaan Tuhan atas kehidupan kita, atas kehidupan saudara-saudara semua. Yang pertama, ciri-ciri atau bukti atau dampak dari Immanuel atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tentunya kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Kita mungkin bisa takut, kita bisa khawatir, tapi kita tidak dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran itu. Makanya bukti penyertaan Tuhan, ciri-ciri penyertaan Tuhan yang dapat kita lihat dalam hidup kita, bahwa kita yakin ada Tuhan dan kita sudah merasakan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak dikuasai. Saat kita mendadak dihadapkan kepada sesuatu yang menakutkan, membuat kita khawatir, lalu kita ingat firman, lalu kita ingat Tuhan ada bersama kita dan kita punya keberanian. Saudara, dalam Alkitab yaitu 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, Alkitab dengan jelas mengatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kata firman Tuhan. Untuk itu hari-hari ini pastikan Tuhan bersama dengan kita. Apalagi di masa pandemi ini. Kita perlu Tuhan menyertai kita. Jadi pesan saya di hari Natal ini, pastikan Tuhan itu nyata menyertai kita. Sehingga ketakutan, kekhawatiran yang dirasakan oleh semua manusia di dunia pada hari-hari ini, itu tidak menguasai kita semua. Karena kita membuka hati, membiarkan Kristus ada bersama kita. Dan yang kedua, ciri-ciri atau bukti penyertaan Tuhan, maka akan ada damai, ada sukacita dalam diri kita. Kenapa ada sukacita, ada damai sejahtera? Karena Tuhan bersama kita.
Tuhan ada dalam hidup kita. Karena dialah Raja Damai yang mampu menyertai kita semua. Dan tentunya yang ketiga, ciri-ciri bahwa Tuhan menyertai kita atau bukti Immanuel, penyertaan Tuhan atas hidup kita. Maka ada kebenaran di dalam kehidupan kita. Dalam ucapan, perkataan, dan perbuatan kita, itu mengandung kebenaran. Kalau kita masih suka tipu-tipu, masih suka bohong, masih suka tidak benar dengan perbuatan kita, cara ngomong kita, janji-janji kita sering diingkari, lalu cara bisnis kita yang mengandung tipu-tipu. Nah, saudara tahu sendiri apa yang ada dalam diri kita. Sehingga kita tidak mengalami ketenangan. Dalam Yesaya 32 ayat 17 firman Tuhan mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Apa kebenaran itu, saudara? Dalam Yohanes 17 bahwa kuduskanlah mereka dalam kebenaran, kata Tuhan Yesus saat berdoa untuk murid-muridnya. Dan firman-Mu adalah kebenaran. Firman itu apa, saudara? Firman itu dalam Yohanes 1 ayat 1 katakan adalah Yesus sendiri yang menjadi manusia. Nah, jadi kesimpulan dari semua yang kita sudah dengar dari beberapa hamba Tuhan tadi, bagaimana supaya kita yakin atau kita tahu kita ini dalam penyertaannya. Gimana caranya Allah menyertai itu Immanuel dalam hidup kita? Yaitu melalui firman dan melalui rohnya. Makanya pastikan kita suka membaca, merenungkan, dan melakukan firman. Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, Allah beserta kita, tapi kita tidak mau baca firman, kita malas dengar baca firman Tuhan, ya diragukan apakah benar Allah menyertai kita. Makanya ciri-ciri dan kita tahu, dan cara Allah untuk menyertai kita, yaitu melalui apa? Firman-Nya. Saat kita selalu rindu dengan firman, maka kita ada dalam penyertaan. Lalu dengan rohnya, saat kita punya kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, berarti Roh Kudus sedang memimpin kita. Karena roh Tuhan itu yang memimpin kita, membawa kita untuk lebih dekat kepada Allah. Melalui apa? Melalui pembacaan firman, melalui pujian penyembahan, dan melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Salam. Perayaan Lilin adalah sebuah simbol kedatangan Tuhan Yesus ke dunia yang membawa terang di tengah kegelapan dunia. Baik, Bapak Ibu, Saudara sekalian, sebentar kita akan memasuki perayaan Lilin. Mari kita yang ada di rumah, kita siapkan lilin kita masing-masing, kita merayakannya secara virtual. Baik, lilin pertama akan dinyalakan oleh gembala kita, Bapak Pendeta Ishak, dipersilakan. The stars are brightly shining, it is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared. Baik, lilin kedua dinyalakan oleh perwakilan pengurus gereja, Pak Afat, dipersilakan. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder praise and you and glory's more fall on your Untuk lilin ketiga dinyalakan oleh perwakilan kaum pria, Pak Muksin, dipersilakan. The angel voices on high, divine. Lilin keempat dinyalakan oleh Ketua Wanita Bethel Indonesia GBI Bintang, Ibu Riana. When Christ
dinyalakan oleh Ketua Komisi Pemuda dan Anak, Pak Christian Lase. Dipersilakan. Dan lilin ke-6 dinyalakan oleh perwakilan jemaat, Ibu Yulia. Dipersilakan. Persilakan untuk setiap yang menyalakan lilin untuk mengambil lilinnya. Kita mau mengangkat lilin kita dan kita akan menyanyikan secara bersama lagu Oh Holy Night. Bersama kita menyalakan lilin di tengah sebagai simbol kesatuan, terang dan kesatian kita umat yang percaya. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya dalam Tuhan, penyanyian kita selesai dan kita matikan lilin kita. Kita kembali ke tempat duduk kita masing-masing. Tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Sekian dari seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 untuk seluruh jemaat GBI Bintang. Sebelum kita mengakhiri ibadah Natal pagi hari ini, kita akan berdoa bersama dan diakhiri dengan doa berkat oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Ishak. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan demikian kita sudah selesaikan seluruh kegiatan atau ibadah Natal kita pada hari ini. Sekali lagi, saya dan kami hamba-hamba Tuhan sekali lagi mengucapkan selamat Hari Natal Desember 2020. Kiranya berkat Natal, yaitu penyertaan Tuhan, selalu ada pada kita semuanya. Ya, haleluya. Sebelum kita akhiri dengan doa berkat, mari bersama-sama kita akan naikkan doa syafaat, berdoa untuk bangsa kita, berdoa untuk seluruh kegiatan kita dan gereja kita di tempat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepada Bapa di surga yang telah menolong dan memimpin kami untuk bisa bersama-sama mengikuti ibadah Natal 25 Desember 2020. Sekalipun secara online. Oh Tuhan, tapi kami tetap bersyukur karena kehadiran Tuhan tidak hanya di satu tempat tertentu, tapi Allah bisa hadir dimanapun berada. Untuk itu setiap kami, jemaat Tuhan, khususnya GBI Bintang, yang mengikuti ibadah Natal ini, biarlah Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan biarlah penyertaan Tuhan, yaitu Immanuel, boleh nyata atas kehidupan mereka semua. Dan mereka yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup, mengalami sakit penyakit, dan juga mereka yang sedang dalam, oh Tuhan, membutuhkan lawatan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, biarlah Tuhan melawat sesuai dengan kerinduan mereka. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang mengadakan Natal pada hari-hari ini. Tuhan juga menolong dan memberkati. Bahkan juga kami berdoa untuk anak-anakmu, umatmu yang sedang mengalami tantangan dalam kehidupan mereka menjelang Natal ini Tuhan. Yaitu di Sigi, di Sulawesi Tengah, yang sedang menghadapi tantangan hidup. Dan juga anak-anakmu yang lain di tempat lain, Tuhan menolong mereka.
sehingga kehadiran Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, supaya bisa menyelesaikan masa-masa COVID yang sedang terjadi saat ini. Pemulihan ekonomi, keamanan, dan juga ketentraman di bangsa ini. Untuk itu dari presiden sampai wakil presiden dan seluruh Tuhan staf pemerintahan dari pusat sampai daerah. Bila Tuhan juga memberkati sehingga mereka mampu mengatasi setiap hal yang terjadi. Sehingga kedamaian, ketentraman boleh ada di negara kami sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa untuk pulau kami Bangka Belitung. Tuhan juga memberkati. Kota kami Pangkal Pinang. Bahkan Kelurahan Bintang di mana gerejamu ini ada. Tuhan juga memberkatinya. Terpujilah namamu Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita dan kita siap untuk terima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, yaitu Om Ishak. Haleluya. Kasih Yesus dan kasih Allah Bapa dan Roh yang kita selama-lamanya. Terima kasih Yesusku.